Give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah kembali bersama tayangan YouTube Timur Andi Channel. Adapun pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, pembelajaran yang pertama. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Sebelum belajar, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya ada 2, yaitu bagaimana cara membuat peta konsep dengan diagram dan tahukah kalian apa itu konduksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat membuat peta konsep dengan diagram secara mandiri. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan panas secara konduksi dengan benar. Mari kita mulai belajar. KD 3.3 Bahasa Indonesia. Media cetak mengandung berbagai informasi. Buku merupakan salah satu contoh media cetak. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan dan gambar. Bagaimana cara menjelaskan isi teks dengan media cetak, Pak? Ya, kita harus membuat peta konsep. Apa itu peta konsep, Pak? Baiklah, Bapak akan menjelaskan semuanya. Perhatikan ya. Langkah-langkah untuk menjelaskan isi teks dalam media cetak. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahami makna kata kunci dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau melalui searching Google. Yang kelima, pahami setiap informasi penting tersebut. Dan yang keenam, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya kita akan memahami peta konsep. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk diagram. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami pembacanya. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci.
Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Berdasarkan teks tersebut, kita akan mencari hal-hal penting atau informasi yang penting pada setiap paragrafnya. Nah, berikut adalah hal-hal penting atau informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Paragraf 1. Apa hal pentingnya? Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dapat berpindah. Kemudian di paragraf kedua, letak matahari dari bumi sekitar 152.100.000 km. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Nah, dua paragraf tersebut telah kita temukan hal-hal penting atau informasi penting. Selanjutnya kita akan mencari kata kuncinya dan mengartikan setiap kata kunci yang kita temukan, kemudian kita buat kalimatnya. Kata kunci yang pertama adalah api. Artinya api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Nah, dapat kita buat kalimatnya, kayu tersebut mulai terbakar oleh api. Kemudian kata kunci yang kedua adalah panas. Panas merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Dapat kita buat kalimat dari kata panas adalah panas matahari dapat menghangatkan bumi. Lanjut, kata kunci yang ketiga adalah berpindah. Apa arti kata berpindah? Ya, beralih atau beranjak dan sebagainya ke tempat lain. Dapat kita buat kalimat dengan kata berpindah. Benda itu berpindah tempat dengan cepat. Nah, kemudian dari semua tadi dapat kita buat peta konsep dengan model diagram. Yang pertama adalah kita tulis judulnya perpindahan panas atau kalor. Kemudian kita tarik dua garis. Garis pertama adalah hal informasi penting pada paragraf pertama, yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Garis yang kedua adalah hal penting dalam paragraf kedua, yaitu panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Demikian yang disebut dengan peta konsep. Sudah bisa memahaminya anak-anak? Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke KD 3.6 Ilmu Pengetahuan Alam. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah nyala api lilin. Kemudian kita beri sendok, ujungnya kita bakar. Apa yang terjadi? Nah, panas pada ujung sendok akan merambat sehingga ke pegangan sendok tersebut. Kita perhatikan alur panahnya. Ya, merambat sedikit demi sedikit hingga akhirnya ke ujung sendok. Nah, peristiwa tersebut bisa kita sebut dengan peristiwa konduksi. Ya, anak-anak. Apa itu konduksi, Pak? Baiklah, Bapak akan jelaskan ya. Bapak akan menjelaskan dulu. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu
rendah. Ya. Nah, lanjutnya adalah panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, Bapak akan menjelaskan apa itu konduksi. Nah, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Ya, seperti tadi contohnya adalah ujung sendok yang dibakar dengan lilin. Nah, sekarang contoh peristiwa konduksi yang lainnya. Yang pertama tadi adalah sendok yang dibakar ujungnya dengan menggunakan lilin yang menyala. Yang kedua ada panci atau wajan yang diletakkan di atas kompor yang menyala. Yang ketiga, sendok yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Yang keempat, ujung sudip yang digunakan untuk menggoreng. Dan yang kelima, setrika listrik yang dinyalakan. Kelima peristiwa tersebut merupakan peristiwa konduksi, ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran Bapak sekian. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.